Fudail bin Iyad ini teman-teman sekalian dulunya perampok. Fudail ini saking kuatnya secara fisik, ya, dia bisa merampok sendirian teman-teman, sendirian. Orang-orang Arab, kafilah Arab kalau lewat di tempatnya Fudail ini di daerah Irak ya, kalau lewat mereka bilang jangan lewat malam hari. Di sini ada Fudail. Fudail ini gini ciri khasnya teman-teman. Kalau ada kafilah lewat, dibunuh dulu, baru ampas. Jadi biar antum kasih, ini ya harta saya Fudail, jangan bunuh saya, nggak bisa, tebas dulu. Nggak ada ceritanya, bunuh dulu baru ambil harta. Jadi Fudail selalu membunuh ini. Teman-teman kalau belum tahu tentang kedudukan Fudail teman-teman, sekarang kalau antum baca buku apa saja dalam tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, masalah keimanan, masalah taubat, pasti ada namanya Fudail ibn Iyad berkata rahimahullah. Fudail ibn Iyad ini ulama besar sekarang, dikenal. Ini dulu dia awalnya perampok, penjahat besar, bunuh orang, setiap orang lewat dibunuh sama dia. Satu waktu teman-teman sekalian, dia masuk dalam satu kota, di salah satu kota dekat tempat dia mencuri. Dia mau merampok nih, naik tembok rumah, dia temukan di dalam rumah itu tuan rumahnya lagi sholat malam dan membaca firman Allah dalam sholatnya itu surah Al-Hadid, surah nomor 57 ayat 16. Bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu fakasat qulubuhum wa katsir minhum fasiqun. Artinya, belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman itu untuk tunduk hatinya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi, tinggal belajar, mati masuk surga. Itu maksudnya. Lalu janganlah mereka mengira, jangan mereka menjadikan diri mereka seperti orang-orang yang diturunkan Alkitab sebelum mereka dari Yahudi dan Nasrani. Kemudian mereka berlalu dengan masa yang panjang, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Akhirnya hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Yang terjadi teman-teman waktu mendengar ayat ini, rupanya Fudail bin Iyad tersentuh. Belum tiba saatnya orang beriman untuk tunduk, untuk kembali ke jalan Allah. Dia tersentuh. Entah kenapa, dia bilang saya menangis. Fudail bin Iyad menangis. Turun dari tembok itu, enggak tahu mau kemana. Tengah malam nih, jalan sana sini mau kemana? Gelap, nggak ada penerangan lampu tengah malam. Dia lihat ada masjid, kayak kita masjid gini, masuk gelap, masuk ke masjid. Dia nggak tahu, sholat nggak tahu. Penjahat ini dulu, nggak ngerti apa-apa. Masuk masjid, duduk depan mihrab, nangis saja. Waktu menjelang subuh, marbot masjid datang, masuk masjid, pengen nyalain. Zaman dulu orang pakai minyak sama sumbu ya, dinyala-nyalain supaya terang gitu. Kayak kita sekarang lampu gitu. Dia nyala-nyalain, si marbot ini dekat dengan mihrab, kok ada orang. Begitu dekat, Fudail bin Iyad, lari dia. Fudail bin Iyad lari. Dia lari keluar, tidak berani masuk. Orang tahu Fudail bin Iyad ini pembunuh di masjid. Ngapain di masjid ini? Gitu kan. Ada orang-orang yang mau sholat subuh datang semua. Kenapa? Ada Fudail di masjid. Tertunda sholat subuh. Tidak ada yang berani masuk. Tertunda, dalam kisah dikatakan tertunda sholat subuh. Orang mau masuk, Fudail di dalam 10 orang, 20 orang pun bisa dilawan sama dia. Orangnya kuat, mahir membunuh orang gitu kan. Akhirnya sampai mereka diskusi-diskusi, ini gimana jalan keluar. Nggak mungkin nggak sholat subuh nih. Jadi, sudah lewat waktunya. Maka mereka bermusyawarah. Satu orang bilang, saya coba masuk, lihat deh. Waktu dia masuk, didengar baik-baik suara tangisan. Didekatin, hai Fudail, ngapain kau di masjid kami? Gitu kan? Dan tidak pernah masuk masjid kan orang ini. Maka kata dia, saya taubat kepada Allah. Waktu itu dia ini marbot takbir, Allahu Akbar, Fudail taubat. Orang-orang pada masuk semua, salaman sama dia, pelukan, taubat nasuha. Waktu taubat teman-teman sekalian, mulai hari itu dia baca buku-buku, dia mulai hafal Quran. Umurnya kalau nggak salah waktu itu sudah sekitar hampir 40 tahun lebih. Baru taubat nih. Mulai hafal Quran, mulai baca buku, mulai sampai menjadi ulamanya muslimin. Fudail menjadi ulama muslimin dan terkenal kisahnya. Kalau teman-teman ketik di Google kisah Fudail bin Iyad, keluar kisah-kisah ini. Tentu banyak versinya ya. Ini salah satu versi yang saya sampaikan. Kalau bagaimana setelah taubat dia menjadi ulama muslimin. Dan ini yang dibutuhkan teman-teman sekalian. Setelah kita berbuat salah dulu, taubat nasuha, menjadi orang baik, kemudian kita isi dengan amal-amal saleh, meninggal insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
ada sebuah kisah yang indah tentang sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang lahir dalam keadaan buta. Di usia senjanya, beliau pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW agar beliau bisa sholat sendiri di rumah, sholat 5 waktu di rumah sendiri. Beliau mengungkapkan alasannya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Ibnu Ummi Maktum mendatangi Rasulullah SAW meminta rukhsah, dispensasi agar dia tidak harus hadir sholat berjamaah di masjid Rasulullah SAW untuk sama-sama menaikkan sholat fardu. Kemudian Rasulullah SAW awalnya mengizinkan Abdullah ibnu Ummi Maktum atau memberikan dispensasi untuk hal tersebut. Kemudian Nabi kembali memanggil Abdullah ibnu Ummi Maktum. Fahal tasma'un nida' bis salat? Wahai ibnu Ummi Maktum, apakah engkau mendengarkan suara azan, panggilan salat? Ibnu Ummi Maktum menjawab, iya Rasulullah, saya bisa mendengarnya. Kemudian apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, fa'ajib. Kalau begitu, engkau tetap harus untuk hadir di masjid, salat berjamaah bersama kami. Dalam riwayat Abu Dawud, riwayat yang sahih, disebutkan bahwasanya Abdullah ibnu Ummi Maktum berkata kepada Rasulullah SAW, la ajidu ahadan au laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki pembantu yang bisa menuntun saya untuk berangkat ke masjid. Nabi juga bertanya, fahal tasma'un nida' bis salat? Apakah engkau mendengar panggilan azan untuk salat? Iya, kata beliau. Maka kata Rasulullah SAW, la ajidu laka rukhsatan. Saya tidak mendapati untukmu ada dispensasi. Engkau tetap harus hadir berjamaah ke masjid. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwasanya antara rumah Abdullah ibnu Ummi Maktum dan masjid Rasulullah SAW, di situ ada bebatuan, ada pohon-pohon kurma. Sementara kita tahu Ibnu Ummi Maktum adalah sahabat yang ditimpa oleh kebutaan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, tentu saja para ulama mengatakan wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur, manakala dia mendengarkan suara adzan panggilan salat 5 waktu, maka dia wajib untuk menghadiri salat berjamaah di masjid yang dekat dengannya. Yang mengatakan seperti ini sebagian ulama, namun banyak di antara mereka yang mewajibkan hal ini. Kemudian yang kedua, lihatlah bagaimana semangat seorang sahabat untuk mendapatkan pahala berjamaah. Sebagian ulama menjelaskan yang diminta oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah agar dia bisa mendapatkan pahala berjamaah di masjid Rasulullah bersama Rasulullah. Namun cukup bagi dia untuk melakukan sholat di rumah. Rasulullah mengatakan tidak, pahala berjamaah di masjidku bersamaku hanya didapatkan oleh mereka yang datang berjamaah di masjidku bersamaku. Ini penjelasan sebagian para ulama. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur di bulan Ramadan yang mulia ini, masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah penuh dengan orang-orang yang melakukan sholat tarawih. Kita sangat bersyukur. Namun, yang lebih penting daripada itu adalah meramaikan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah dengan sholat berjamaah 5 waktu. Ya, melakukan sholat fardu yang 5 waktu itu di masjid secara berjamaah. Kita lihat sangat disayangkan ketika sholat tarawih rumah-rumah Allah begitu ramai, namun ketika sholat fardu safnya berkurang. Ini sangat disayangkan sekali. Padahal jika kita melihat hadis
Abdullah ibnu Ummi Maktum salat fardu 5 waktu berjamaah di masjid sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan banyak para ulama yang mengatakan hukumnya wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki udzur dan dia mendengarkan suara adzan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a an-nida' falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin." Barang siapa mendengarkan suara panggilan adzan salat 5 waktu, ya, kemudian dia tidak menyambut panggilan tersebut, dia tidak datang ke masjid, sementara dia tidak memiliki udzur, dia tidak sakit misalkan, maka kata Rasulullah SAW, fala salata lahu, tidak ada salat untuknya. Demikian, semoga memberikan motivasi untuk kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.